aku menemukan dirimu. Menikahi Hot Om. Bab 214. Mahesa. Ranti menggeleng. Perempuan itu segera berlutut di depan adiknya itu. Menggenggam kedua tangannya dengan kuat. Enggak. Kamu nggak boleh mikir begitu. Mbak yakin. Mbak sangat yakin kalau Widya itu sebenarnya masih peduli sama kamu. Karena dia nggak tahu aja kalau kondisi kamu seperti ini, makanya nggak pernah datang. Kuat, Mahesa, kamu harus kuat. Berdoa sama Allah yang kencang. Kalau jodoh nggak akan kemana. Ranti menatap wajah Mahesa yang tidak bersemangat. Tangannya pun terulur untuk menyentuh sisi wajah adiknya tersebut. Mungkin saat ini kalian berdua harus terpisah, tapi Mbak yakin suatu saat kalian berdua akan bersatu. Anggap saja ini adalah ujian. Fase di mana cinta kalian berdua sedang diuji untuk lebih kuat lagi. Mahesa tersenyum miring. Mengasihani kakaknya yang tampak khawatir. Iya, Mbak. Anggap saja begitu. Mahesa tahu, kemungkinan itu sangat kecil. Ia berpikir bahkan Widya sekarang sudah sangat nyaman dengan kehidupannya. Orang tuanya juga pasti sudah sibuk memperkenalkannya dengan beberapa pria lainnya. Anggun dan Haris pasti sudah mencarikan kandidat penggantinya. Seminggu kemudian. Wah, Dok, sehat, Dok. Salah satu perawat rumah sakit menyapanya. Dia adalah salah satu staf yang merawat Mahesa selama koma. Ya, saat ini Mahesa kembali ke rumah sakit di mana ia dirawat selama ini. Lelaki itu datang untuk menemui dokter yang kemarin telah menanganinya. Ia hanya akan melakukan kontrol ulang. Sehat, Mbak. Terima kasih sudah bertanya. Iya, Dok. Sama-sama. Sendirian aja, Dok. Mbak Widyanya mana? Mahesa mengernyitkan keningnya. Dari mana perempuan ini tahu perihal Widya? Pasalnya selama ini ia dirawat bukan di rumah sakit miliknya. Widya. Lah? Iya, Dok. Apa karena perutnya udah gede banget ya, jadi nggak pernah nemenin dokter Mahesa lagi? Kayaknya udah sesek juga buat jalan. Kembar 3, kan ya, Dok? Mahesa tertegun mendengarkan penuturan dari perawat yang baru saja berbicara dengannya. Otaknya masih mencerna, rasanya tidak percaya. Ia bahkan yakin apa yang dia dengar saat ini hanyalah halusinasi. Saya rasa Mbak salah orang. Widya. Tidak mungkin beliau ada di sisi saya. Loh, kok salah orang? Salah orang bagaimana maksudnya, Dok? Sang perawat juga sama bingungnya. Maaf, Dok. Nggak mungkin gimana? Ya, Dok. Coba kita samakan persepsi dulu. Staf perawat tersebut merogoh ponsel yang ada di dalam saku pakaiannya. Sibuk untuk beberapa saat dengan benda tersebut lalu menunjukkan sesuatu pada Mahesa. Ini loh, Dok. Mbak Widya yang saya maksud. Mahesa mengambil alih benda pipih yang sodorkan padanya tersebut. Menatap sebuah foto perempuan yang duduk di sebelahnya yang saat itu masih terbaring di atas tempat tidur. Tampak perempuan tersebut yang sedang menggenggam tangannya. Fotonya memang nggak terlalu kelihatan, Dok. Cuma kelihatan dari samping. Saya cuma mau bikin postingan di medsos saya. Kesetiaan seorang istri pada suaminya yang sedang koma. Iseng aja sih, Dok. Makanya nggak berani ngelihatin detail wajahnya. Mahesa tertegun untuk beberapa saat. Hatinya yang tadinya terasa kosong perlahan terisi. Perasaan hangat itu mengalir begitu saja. Debar jantungnya pun perlahan bertambah. Jadi benar, jika selama ini Widya menemaninya. Kenapa keluarganya tidak pernah memberitahunya? Kenapa mereka semua harus menutupinya? Ada juga nih, Dok. Videonya. Sebelum Mbak Widya nggak pernah datang lagi. Pas banget terakhir Mbak Widya kesini pas Dokter Mahesa sadar. Pagi-pagi saya sempat rekam. Momen dimana Mbak Widya ngajakin Dokter Mahesa ngobrol.
Pas itu juga Dokter Mahesa respon obrolan itu. Walau cuma jarinya aja yang gerak. Pas banget saya ngosongin urin bag buat dibuang ke kamar mandi. Diem-diem saya rekam juga dari sana. Maaf. Ya, Dok. Cuma mau lihatin ke suami saya aja. Kalau cinta seharusnya bisa sekuat itu. Abis ini saya hapus kok, Dok. Mahesa kembali fokus pada isi rekaman tersebut. Di mana Widya membersihkan wajahnya dengan hati-hati. Mengatakan sesuatu yang bisa ia dengar lewat video rekaman itu. Matanya pun langsung berkaca-kaca saat itu juga. Apalagi saat melihat tiba-tiba perempuan itu duduk di sebelahnya dan mengarahkan tangannya tuh. Menyentuh perut buncitnya tersebut. Perempuan itu mengulas senyum sambil bercerita padanya. Terlihat bahagia menceritakan tentang perkembangan anak-anak mereka. Sungguh, hal itu membuat Mahesa semakin tidak karu-karuan. Itu artinya, apa yang ia rasakan selama koma bukanlah perasaannya saja. Melainkan perempuan itu memang benar-benar ada di sisinya. Apa selama 5 bulan saya koma, dia selalu datang untuk menemani saya, Mbah. Mahesa mengembalikan benda kotak itu pada pemiliknya. Fokus pada staf perawat tersebut. Iya, Dok. Setiap pagi tanpa absen deh kayaknya. Soalnya karena saya juga hamil, saya juga selalu dapat jadwal pagi. Selalu ketemu. Kecuali pas saya libur. Tapi kata teman saya, Mbak Widya datang terus sih, Dok. Deru jantung Mahesa semakin tidak menentu. Banyak sekali pertanyaan yang menjejal dalam benaknya sekarang. Kenapa Widya melakukan semua itu? Apa perempuan itu masih peduli padanya? Atau, bahkan masih memiliki rasa yang sama sepertinya? Mbak Widya kelihatan sayang banget. Iya, Dok. Sama dokter. Saya salut pokoknya. Dokter beruntung pokoknya dapat beliau. Bahkan kalau kuku dokter udah panjang juga, beliau juga yang selalu potongin. Detail-detail kecil juga beliau perhatikan. Pokoknya perawat ke bagian pemeriksaanku sama yang lainnya aja. Semakin banyak perawat itu berbicara, semakin membuat Mahesa terdiam. Sampai pada akhirnya sebuah suara membuyarkan semua lamunannya. Mahesa kok malah di sini? Udah ketemu sama Dokter Fras. Itu adalah suara Ranti. Lelaki itu langsung menoleh pada sang kakak. Hanya memandanginya tanpa suara. Maaf, Dok. Saya permisi dulu, ya, Dok. Melihat Mahesa sudah fokus ke arah lain, perawat yang sedari tadi mengobrol pada lelaki itu pun pamit. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak atas informasinya. Iya, Dok. Sama-sama. Mobil. Setelah mendapatkan serangkaian pemeriksaan ulang dari dokter yang juga adalah teman sejawatnya, Mahesa dan Ranti pun kini duduk bersisian di mobil yang sama. Ranti saat ini masih bersikap biasa karena belum mengetahui kalau adiknya tersebut sudah tahu jika selama ia koma Widya selalu menemaninya. Ia yang masih mencerna semuanya pun hanya duduk terdiam di belakang. Kemudinya, maaf Mbak malah nyusulin kamu, Mahesa mama khawatir. Mahesa tetap diam. Tatapannya kosong memandangi setir di depannya. Bi. Melihat Mahesa yang sedari tadi diam saja membuat Ranti khawatir. Tangannya pun terangkat untuk menyentuh lengan adiknya tersebut dan mengusapnya dengan lembut. Kamu mikirin apa? Kenapa melamun? Mahesa menghela napas mendengar pertanyaan dari kakaknya tersebut. Tapi kali ini bibirnya mulai bergerak mengatakan sesuatu. Kenapa ditutupi, Mbak? Kening Ranti mengernyit. Perasaannya mulai tidak nyaman mendengar pertanyaan dari adiknya tersebut. Apa maksud kamu, Bi? Ranti benar-benar tidak paham apa maksud dari Mahesa. Perasaan khawatir dan juga takut bercampur jadi satu. Apa yang ditutupi? Widya. Dek. Jantung Ranti rasanya copot ke dasar perut. Gejolak mual itu kini ia rasakan. Secepat itukah adiknya akan tahu? Dia selalu datang menemui saya, Mbak. Apa benar? Ranti meneguk ludahnya susah payah. Sepasang mata coklat itu berkaca-kaca. Maaf, Mahesa.
Mahesa menghela napas panjang. Tahu akan apa yang dimaksud oleh kakaknya itu. Tapi semuanya itu Widya yang minta. Kita semua nggak ada yang boleh bicara. Keikat janji. Maaf. Ya, Mahesa, demi apapun. Perasaan Mahesa berkecamuk. Semua rasa itu seolah membaur menjadi satu. Dia peduli sama kamu, Mahesa. Dia menepikan semua trauma dan rasa kecewanya untuk belajar memaafkan. Mbak juga nggak ngerti jalan pikiran dia. Tapi yang Mbak tahu pasti bahwa, kamu mungkin memang menjadi luka terbesarnya. Tapi, melihat kamu luka, juga membuka luka besar lain dalam dirinya. Air mata itu menitik. Hati Mahesa itu menyerengas. Rasa rindu itu kian menggebu. Rasanya dia tidak bisa menahannya lagi. Ingatannya seketika tertarik mundur, mengingat kembali kalimat yang pernah Widya katakan padanya saat itu. Menyakitimu adalah seni sederhana menyakiti diriku sendiri, bagaimana bisa aku melakukannya? Ya Allah, Mahesa, Ranti yang notabene memiliki hati yang begitu lembut dan tega pun ikut menitikan air matanya. Perasaannya kembali sedih. Malangnya kalian berdua. Mbak sedih. Sedih kalau ingat semuanya. Entah bagaimana jalannya, Mbak harap kalian berdua bisa bersatu lagi. Mbak nggak rela. Bener-bener nggak rela lihat kisah kalian seperti ini. Terlalu indah, Mahesa. Perasaan murni kalian berdua terlalu indah. Sekat-sekat itu saja yang harus berhasil kalian singkirkan. Kalian berdua, sama-sama memiliki cinta yang begitu besar. Sama-sama menjaga dalam diam. Diam-diam mendoakan satu sama lain. Mbak tahu, Mahesa, Mbak bisa merasakan bahwa kalian berdua masih memiliki titik pusat hati yang sama. Upayakanlah, Mahesa, kejar ibu dari anak-anakmu itu selagi sempat. Bawa dia kembali ke pelukanmu. Ranti mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. 3 lembar foto 4 dimensi berukuran sedang dan memberikan benda itu pada adiknya. Itu anak-anakmu. 2 jagoanmu, juga 1 anak gadismu. Benar-benar mirip kamu hidung sama bibir mereka, Mahesa. Tanda hubung. Mas Mahesa. Kapan kita bisa bertemu? Saya harus mengembalikan sesuatu. Aksa. Mahesa segera membalas pesan yang dikirimkan oleh Aksa. Sekarang juga bisa, Aksa. Dinineti de Griskove bagaimana? Siap, Mas. Pukul 19 tepat bagaimana? Aksa. Oke. Mahesa tidak berbasa-basi untuk bertemu dengan Aksa. Bahkan ia tidak bertanya apa yang ingin lelaki itu kembalikan padanya. Banyak hal yang ingin lelaki itu bicarakan dengan kakak kandung mantan istrinya tersebut. Masih ada 2 jam lagi untuk bertemu dengan lelaki itu di lokasi yang sudah mereka sepakati. Ia pun menggunakan waktu untuk membuka sosial media Instagram yang baru ia buat hanya untuk mencari tahu kabar terkini tentang Widya. Ya, perempuan itu memiliki sosial media walau sudah lama tidak aktif. Setidaknya dari sananya bisa menemukan sesuatu. Jemarinya dengan lancar membuka bagian pertemanan perempuan itu. Fa mencari-cari kira-kira siapa yang memiliki hubungan dekat dengan wanita yang kini tengah mengandung anaknya tersebut. Mentari. Satu nama itu membuatnya tertarik. Ia berharap jika pemilik akun itu adalah Mentari, kakak kandung dari Widya. Benar saja. Saat ia membuka akun profil tersebut, langsung menampilkan foto-foto Mentari dan anggota keluarga lainnya. Ia bisa melihat jika perempuan itu adalah pengguna medsos yang aktif. Benar saja. Saat ia membuka akun profil tersebut, langsung menampilkan foto-foto Mentari dan anggota keluarga lainnya. Ia bisa melihat jika perempuan itu adalah pengguna medsos yang aktif. Jemarinya semakin tertarik. Ia mencari-cari sosok Widya namun tidak satupun foto yang bisa ia temukan. Namun ada satu yang menarik dirinya. Bagian story daily yang akan menghilang dalam 24 jam. Jemarinya berupaya mengetuk ke arah sana. Sama saja. Isinya tentang keseharian Mentari.
Ada banyak story yang terpajang di Insta Story perempuan. Namun sayang, lagi-lagi tidak ada sosok Widya. Ada satu lagi postingan yang belum Mahesa lihat, dan ia sudah tidak lagi berminat. Namun saat Jakan menutup aplikasi tersebut, sebuah suara mengembalikan atensinya. Bumil, Bumil, pagi ini sarapan bubur di langganan aku yuk. Temenin. Kata Bumil yang diucapkan Mentari sungguh menarik perhatiannya. Di sana ia bisa melihat Widya yang sibuk membenahi pakaiannya dan memasukkannya ke dalam koper. Kerjaan aku masih banyak, Tata. Lembut tutur kata Widya. Wajah cantiknya itu juga penuh dengan senyuman yang mendamaikan. Sungguh, Mahesa bisa melihat bagaimana pesona perempuan hamil itu bertambah. Auranya memancar ke mana-mana. Nanti aku bantuin ih. Perginya kan juga masih semingguan lagi. Ngapain sih buru-buru banget? Mahesa juga bisa melihat, ada beberapa koper yang ada di sana. Benaknya langsung bertanya-tanya, mau ke mana perempuan itu? Jiwa ingin tahunya seketika meronta-ronta. Gaes, adik atu ini mau pindahan mau ke negara yang jauh banget. Mau lanjut studi dong, iya. Safe. Mahesa menelan ludahnya lambat. Meneruskan studinya di luar negeri. Saat sedang melipat-lipat pakaiannya, Widya tampak memekik sambil memegangi perutnya yang besar. Ih, gerak ya, Dek. Iya, Ta. Tangan Mentari langsung terulur ke arah perut Widya. Menempelkan telapak tangannya di atas sana. Ih, Gaes. Keponakanku gerak-gerak. Gemes banget. Widya tampak terkekeh melihat kelakuan kakak perempuannya tersebut. Lalu dengan gemas mencubit pipi saudarinya itu dan menariknya pelan. Tak totok kamu nanti ya kalau nakal. Kalau enggak. Mentari terkekeh kala melihat sang adik menirukan parodi suara salah satu anak artis cilik Indonesia. Mereka berdua terlihat tampak sangat akrab saat ini. Berbeda jauh dengan saat pertama kali Mahesa menemukan Widya yang dulu disiksa oleh ibunya, dan Mentari hanya bersedekap di dada tidak melakukan apapun. Dia hanya diam saja menikmati pemandangan adiknya yang disiksa. Udah ya, Gaes. Aku mau ajakin Bumil sarapan dulu. Dia susah banget disuruh makan soalnya. Dadah. Beberapa kali Mahesa mengulang-ulang beberapa slide story terakhir. Yang menunjukkan bagian di mana Widya. Sungguh, perasaan rindu itu makin tumpah ruah memenuhi dadanya. Hatinya miris dan nyeri. Apalagi saat mengingat bagaimana ia memperlakukannya kala itu. Saat ia mengurung mantan istrinya tersebut di apartemennya agar tidak bisa lari kemanapun, dan juga agar tidak bisa melakukan tindakan apapun yang bisa melukai dirinya sendiri. Bahkan ialah yang telah melukainya. Di apartemen yang saat ini kembali ia tempati, ia melampiaskan rasa marahnya yang saat itu sering menggebu lewat hubungan intim bersama wanita itu. Siapa sangka, kegiatan itulah yang membuatnya malah hamil. Beberapa kali ia melakukan perbuatan itu pada Widya sebelum mereka benar-benar tidak pernah bersama lagi sebab wanita itu dibawa pergi paksa oleh keluarganya. Sejenak Mahesa memindai ke sekeliling apartemen nan luas tersebut. Pikirannya mulai mengawang. Bisakah ia membawa wanita itu kembali ke tempat ini? Tempat di mana pertama kali mereka tinggal bersama dan memadu kasih. Terlalu banyak kenangan di tempat ini. Perasaan tidak rela itu kembali hadir dalam hati. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18. 1 jam lagi pertemuannya dengan Aksa. Ia pun kemudian bersiap-siap dan segera turun dari unitnya. Perjalanan menggunakan mobil memakan waktu lebih kurang 45 menit. Mahesa datang lebih cepat di tempat itu. Dan saat masuk ke dalam tempat itu, siapa sangka Aksa sudah melambaikan tangan ke arahnya. Lelaki itu sudah lebih dulu datang rupanya. Duduk, Mas. Aksa langsung mempersilahkan Mahesa ketika lelaki itu sudah sampai di meja mereka.
Terima kasih. Kini dua orang jangkung itu duduk saling berhadapan. Dan Aksa pun langsung menyodorkan satu map merah pada Mahesa. Widya nolak semua ini. Dia merasa nggak berhak. Aksa tanpa basa-basi mengutarakan apa yang menjadi perihal pertemuan dengan mantan istri adiknya tersebut. Sejenak sepasang mata Mahesa menatap pada benda di hadapannya itu. Ia bahkan bertaruh nyawa untuk mendapatkan kembali haknya yang memang ingin ia alihkan semua pada Widya. Ya, yang ditandatangani oleh Gunadia saat itu adalah pelimpahan harta atas nama perempuan itu. Itu juga untuk anak-anakku, Aksa. Sudah kamu sampaikan padanya. Udah, Mas. Dia tetap nolak keras. Mahesa menghela napasnya. Meraih map di hadapannya itu dan membukanya untuk sejenak sebelum menutupnya kembali. Jangan sekarang, Mas. Sedari dulu Widya punya prinsip untuk tidak menyusahkan orang lain. Dia nggak akan terima semua itu. Nanti saja, setelah anak-anaknya lahir. Mungkin saat itu hatinya akan tergerak. Mahesa pun mengerti. Ia paham watak Widya. Bahkan sampai saat ini ia makin memahami bagaimana karakter wanita itu. Gimana kondisinya, Sa? Tanya Mahesa pada akhirnya. Saya ingin menemuinya. Ingin berterima kasih padanya. Aksa terdiam untuk sesaat. Ia mengerti perasaan lelaki itu. Ditinjau dari semua masalah, Mahesa tidak benar-benar bersalah dalam masalah keluarga mereka. Dia terjebak, dan ia sudah mencari tahu detailnya. Widya bahkan banyak bercerita dengan mulutnya sendiri. Besok dia kontrol kandungan. Saya akan arahkan ke rumah sakit milik Mas Mahesa. Selanjutnya Mas sendiri yang bisa atur. Tapi saya punya satu syarat. Katakan Aksa. Kita belum sparring. Sebagai kakak, ada bagian dari diri saya ingin menghajar Mas Mahesa karena sudah menyakiti adik saya. Tapi nanti saja kalau luka Mas udah benar-benar sembuh. Lakukan. Dan atur waktunya.